Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi Model Entity Relationship atau ER. Pokok pembahasannya akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama ada konsep dasar ERD, kemudian tahapan pembuatan diagram ER, kemudian yang terakhir transformasi ER ke model data relasional. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu konsep dasar ER. Konsep dasar yang dimiliki ER yaitu yang pertama ada entity, di mana entity merupakan entitas yang memiliki sifat yang disebut atribut. Setiap atribut didefinisikan oleh himpunan nilai yang disebut domain. Misalnya di database sekolah, seorang siswa dianggap sebagai entitas. Siswa memiliki berbagai atribut seperti nama, umur, kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada atribut. Setiap atribut memiliki nilai, misalnya entitas siswa mungkin memiliki nama, kelas, dan usia sebagai atribut. Ada domain atau rentang nilai yang dapat diberikan ke atribut. Misalnya siswa tidak bisa menjadi nilai numerik, itu harus abjad. Usia siswa tidak bisa negatif, dan lain-lain. Jenis-jenis atribut. Yang pertama ada atribut sederhana. Atribut sederhana merupakan nilai pasti yang tidak dapat dibagi lebih jauh. Misalnya nomor telepon adalah nilai pasti dari 10 digit. Kemudian ada atribut komposit terdiri dari lebih dari satu atribut sederhana, misalnya nama lengkap siswa mungkin memiliki first name dan last name. Selanjutnya ada atribut deriv, adalah atribut yang tidak ada dalam database fisik, namun nilainya berasal dari atribut lain yang ada dalam database. Misalnya average salary di sebuah departemen tidak boleh disimpan langsung di database, malah bisa diturunkan. Sebagai contoh lain, umur bisa berasal dari data of birth. Kemudian ada atribut nilai tunggal mengandung nilai tunggal, misalnya nomor KTP. Dan yang terakhir ada atribut multinilai, mungkin berisi lebih dari satu nilai. Misalnya seseorang dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon, email address, dan lain sebagainya. Kemudian ada relationship. Relationship atau hubungan logis antar entitas disebut relationship. Relationship dipetakan dengan entitas dengan berbagai cara. Pemetaan kardinalitas menentukan jumlah hubungan antara dua entitas. Jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu relationship mendefinisikan tingkat hubungan. Kemudian ada alur dalam simbol ER diagram, merupakan sebuah objek atau simbol yang berfungsi sebagai simbol penghubung antara atribut dan entitas dan hubungan antar entitas dan relasi. Alur disimbolkan dengan bentuk garis. Ini adalah contoh dari ada notasi kemudian arti. Selanjutnya kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk kepada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian varian entitas dan relasi. Varian entitas yang pertama ada strong entity set, di mana strong entity set merupakan himpunan entitas kuat atau bebas. Kemunculan entitas-entitas di dalamnya tidak tergantung pada keberadaan entitas pada himpunan entitas lain. Kemudian bukan merupakan bagian atau sub dari himpunan entitas lain. Kemudian ada weak entity sets, di mana merupakan nilai entitasnya tergantung pada eksistensi dalam sebuah relasi terhadap entitas lain. Biasanya tidak memiliki atribut yang berfungsi sebagai kunci atau key. Contohnya himpunan entitas hobi yang keberadaannya bisa ada atau tidak tergantung hubungan atau relasi mahasiswa yang memiliki hobi. Dan yang ketiga ada subtype entity, di mana merupakan himpunan entitas yang merupakan bagian dari himpunan entitas yang lebih superior atau utama.
Contohnya, entitas dosen dapat dipecahkan menjadi subentitas, dosen tetap dan dosen tidak tetap, atau entitas dosen merupakan entitas superior atau utama. Kemudian ada varian relasi. Varian relasi ada 4, yaitu yang pertama unary relation atau relasi tunggal, di mana merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas yang sama. Kedua ada binary relation, merupakan relasi yang terjadi dari sebuah himpunan entitas ke himpunan entitas lain yang berbeda. Yang ketiga ada n-ary relation, merupakan relasi dari 3 himpunan relasi atau lebih. Relasi seperti ini sebaiknya dihindari karena dapat mengaburkan derajat relasi yang ada dalam relasi tersebut. Dan yang terakhir ada redundant relation, di mana disebut juga relasi ganda. Relasi ganda yaitu relasi yang terjadi antara 2 himpunan entitas yang memiliki lebih dari 1 relasi. Nah, kita akan masuk pada tahap pembuatan diagram IR. Tahap pembuatan diagram IR. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah model data berupa notasi grafis dalam data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpanan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi. Tahap pembuatan diagram IR yang pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan. Selanjutnya, entitas yang akan terlibat, misalnya dalam sistem akademik perkuliahan. Selanjutnya, menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas. Selanjutnya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Selanjutnya, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-K. Sekian pembahasan materi kali ini, sampai bertemu di next video, bye!